hati itu punya penyakit-penyakit. Ulama membagi hati Bapak Ibu sekalian menjadi 3 bagian. Ada hati yang paling sehat, ya. Kemudian ada hati yang sakit dan ada hati yang mati. 3 hati ini memang dirincikan oleh para ulama, ya. Kalau hati yang sehat ini hati yang diisi semuanya dengan keimanan, ilmu agama dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya harus banyak belajar, ya. Dengan banyak belajar maka akhirnya hati kita itu selalu menjadi lunak, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menerima takdir Allah, bisa memahami tentang fenomena kehidupan ini. Maka itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, ya. Pada hari kiamat nanti harta dan anak-anak itu tidak akan pernah berguna lagi, bisa menolong kita, ya, kecuali dia selamatkan dirinya dulu, kalau lebih amalnya baru bisa membantu. Kecuali kata Allah SWT orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah, hati yang bersih ini ulama menjelaskan tentang masalah hati yang bersih itu. Hati yang berisikan dengan tauhid kepada Allah SWT itu nomor 1 dulu. Selalu saja dalam hatinya cuma ada satu Tuhan. Dia yakin kalau dia sedang sehat, sedang ada nikmat yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau sedang ada ujian, dia sakit misalnya, atau ada gangguan, dia yakin yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa memberikan solusi hanya Allah. Sehingga hatinya penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tauhidkan hatinya. Ya, kayak ini butuh banyak sekali belajar agama dan berharap agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan dalam hatinya. Saya pernah jelaskan dan saya ingatkan kembali, ilmu syar'i yang Bapak Ibu belajar ini seperti duduk seperti sini 1 jam, 2 jam dengarin atau dengarin online kalau kita sekarang, itu pondasi keimanan. Tidak bisa iman kita itu ada dalam hati yang membuat kita bisa menerima takdir Allah, kita bisa bersabar kalau ada ujian, kita bisa bersyukur kalau ada nikmat, kecuali dia harus ada imannya. Nah, iman ini pondasinya yang bisa mendatangkan dia hanya ilmu agama, nggak ada yang lain. Duduk majelis ilmu begini nanti akan datang keimanan. Iman itu kalau sudah ada di atasnya ilmu syar'i, karena pondasinya kuat dari ilmu syar'i, maka dia akan bisa mengubah apa saja. Orang buruk menjadi baik, orang bodoh menjadi pintar, orang penakut jadi pemberani, orang pelit jadi dermawan, semua bisa berubah. Maka ini dimaksud dengan hati yang baik, ya, hati yang suci, hati yang bersih. Ya, dan kata ulama dianjurkan agar setiap orang kalau hatinya sudah ada dalam keadaan ini, dia tidak boleh membiarkannya rusak. Rusaknya dengan penyakit-penyakit hati. Contoh iri dan dengki, hasad, ini yang jadi poin bahasan nanti insya Allah. Kemudian ria, ya, penyakit-penyakit hati yang lain itu cukup banyak, ya. Di antaranya itu orang yang suka menanamkan rasa dendam dalam hati sehingga memicu setiap kali, ya, ada masalah sekecil apapun maka yang akan dilampiaskan adalah emosional, bukan yang didahulukan memaafkan misalnya. Sementara hati yang luluh itu, hati yang baik adalah hati selain mentauhidkan Allah, bertakwa kepada Allah SWT, hati yang penuh dengan amalan-amalan baik dalam hati. Amalan hati itu ikhlas, takwa kepada Allah, kemudian memaafkan orang lain, ridho dengan takdir Allah. Itu yang harus didahulukan. Jadi kalau orang isi hatinya dengan hal-hal yang baik, maka hatinya akan menjadi hati yang sehat sebagaimana Allah SWT sebutkan tadi. Kemudian ada hati yang sebaliknya, hati yang mati. Hati yang mati ini, teman-teman sekalian, jauh sekali dari Allah SWT. Tidak pernah ada zikrullah di situ, tidak pernah ada mentauhidkan Allah, tidak ada amalan-amalan hati, ikhlas, takwa kepada Allah, gitu kan. Tidak ada sama sekali. Hati yang seperti ini, kata ulama, gampang sekali. Antara Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, gampang sekali jauh dari agama, gampang sekali putus asa. Kita mungkin lihat, ya, berapa orang atau banyak contoh-contoh orang yang tidak ada, hatinya mati, tidak ada keimanan dalam hatinya, walaupun jasadnya sempurna, orangnya tampan, cantik, kaya, ujungnya bunuh diri misalnya. Ya, ujungnya itu malah berbuat hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan dia. Dan gampang sekali, sedikit ujian datang dia tidak bisa melewati ujian tersebut. Ini hatinya mati. Kenapa teman-teman kita di Palestina masih bisa melalui kehidupan padahal sudah seperti ini? Itu karena hatinya hidup mereka. Jawaban-jawaban mereka yang tersebar di medsos itu luar biasa itu. Saya lihat ada satu orang kakek yang sudah tua, rambutnya putih semua, dia berdiri dekat rumahnya yang sudah hancur. Ditanya, seorang disengaja diwawancarai, tapi orang ini juga bukan seorang wartawan, hanya sekedar orang yang kebetulan ingin tahu tentang kondisi menyebarkan berita pada saat itu. Ditanya,
Bagaimana keadaan anda sekarang? Dia bilang, alhamdulillah, saya masih hidup. Ini di sebelah rumahnya yang hancur, dan ternyata di rumah situlah rubuh bangunan tersebut kena dibom oleh Israel. Ya, semoga Allah hancurkan mereka karena ini memang perbuatan yang sangat keji. Istrinya dan anaknya meninggal di situ. Semua harta dia tertimbun, hancur semua toko dia yang dia dagang situ habis. Dia bilang, alhamdulillah saya masih hidup. Kata orang itu, bagaimana anda melewatin semua ini? Dia bilang, alhamdulillah saya terima takdirnya Allah. Allah menginginkan seperti ini. Alhamdulillah istri sama anak saya sudah mendahului saya ke surga. Dan saya tinggal melalui sisa hidup saya saja. Saya pun berharap bisa mati bersama mereka. Ini jawaban seperti ini siapa yang bisa ucapkan kalau bukan karena hatinya dia bersih dan luar biasa. Terus kemudian ditanyakan lagi, lalu bagaimana anda hidup? Ditanya sama orang, bagaimana anda hidup sekarang? Tidak ada harta, tidak ada keluarga, di sini ada bom, tidurnya di luar. Dia bilang, saya yakin Allah sudah menentukan rezeki saya. Akan sampai rezeki saya, sampai saya nanti akan meninggal dunia. Gak mungkin rezeki saya tidak sampai kepada saya. Dengan begitu yakin, sambil dia senyum lalu dia jalan Bapak itu. Ya. Itu luar biasa itu. Kalau hatinya gak hidup gak bakal bisa seperti itu. Ya. Jadi ulama juga merincikan teman-teman sekalian. Kalau hati itu kuat, sehat, ya, walaupun jasadnya kecil, mungkin secara fisik orang lihat kasat mata kayaknya mungkin dia kurang di mata manusia lah. Tapi kalau hatinya dipenuhi dengan keimanan dan sehat, maka semua akan kuat luar biasa. Kalau pernah dengar nama ini, alhamdulillah. Kalau belum pernah dengar, nama ini nama unik, nama sahabat Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib ini sosok orang yang terkenal sekali, orangnya fisiknya sangat kecil, tampan wajahnya sangat jelek. Begitu dijelaskan kalau Bapak Ibu baca biografi beliau, ya sampai dikenal dengan buruk wajah di masa Nabi SAW. Tapi subhanallah hatinya luar biasa, bersih, ya hatinya kuat, ya penuh dengan keimanan kepada Allah SWT. Satu waktu Nabi SAW melihat dia, lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Julaibib, saya lihat kamu sudah pantas untuk menikah. Kenapa kau enggak nikah? Dia bilang dalam riwayat sahih, ini pernah kami bedah di YouTube ya. Ya Rasulullah, bagaimana saya mau nikah? Siapa yang mau nikah dengan saya? Saya tahu keadaan saya. Tahu wajah beliau buruk, fisik beliau sangat kecil. Maksudnya kecil sini bukan normal gitu ya. Sesuatu yang orang lihat pasti kurang gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, saya akan nikahkan kamu insya Allah. Ikutlah sama saya. Ikut. Nabi SAW datangi rumah seorang dari orang Ansar, yang memang hati mereka juga hati yang diisi dengan keimanan. Terkenal memiliki seorang anak gadis yang cantik dan salihah. Maka Nabi SAW bilang, setelah salam mereka kaget lihat Nabi datang, mereka sambut dengan meriah. Lalu kata Nabi SAW, setelah salam kami punya hajat dengan kalian. Bahasa ini biasanya orang di masa itu menggunakan bahasa santun kalau ingin melamar. Kami punya hajat dengan kalian, maksudnya kami ingin menikah gitu. Mereka dengan sangat gembira, selamat datang ya Rasulullah, karena mereka pikir Rasulullah akan nikah dengan anak mereka. Kata Nabi SAW, bukan buat saya, tapi buat Julaibib. Begitu menjawab Julaibib, oh Julaibib terkenal di Madinah, ya tampangnya buruk segala macam. Maka mereka mengatakan, kalau Julaibib kami akan tanya anak kami dulu. Karena anak perempuannya lagi ada di dalam. Subhanallah, anak perempuan ini dengar. Maka dari belakang dinding kamarnya, perempuan itu, anak perempuan mengatakan, wahai ayah dan ibuku, apakah kalian berani untuk menolak lamaran Nabi SAW? Ini lamaran Nabi. Terima lamaran dan nikahkan saya sama Julaibib yang telah Nabi pilih. Maka dinikahkan, subhanallah, perempuan ini sempurna secara fisik, nikah sama orang yang kurang. Apa yang terjadi? Baru berapa bulan saja, berapa waktu mereka berjalan menikah, terjadi perang Uhud. Kemudian setelah itu, ya, Julaibib terbunuh mati syahid. Waktu ditemukan di medan perang, Julaibib itu orangnya sangat kecil fisiknya, tapi ditemukan dia mati syahid. Di sebelahnya ada 7 atau 8 orang kafir Quraisy yang terbunuh di tangan dia. Jadi bukan masalah fisik yang kuat, yang besar saja. Kalau tidak diikuti dengan hati yang sehat, nggak bisa. Tapi kalau hati yang sehat itu luar biasa. Dia bisa menguatkan orang, bisa melalui permasalahan-permasalahan hidup dengan mudah, bisa bersyukur dengan luar biasa gitu. Itu semua karena hati yang hidup. Berapa banyak orang teman-teman sekalian hanya dengan mendapatkan air dingin saja dia bisa meneteskan air mata karena lunak hatinya. Hatinya sehat. Tahu kalau ini nikmat besar. Apalagi kalau sudah nikmat-nikmat yang besar, dia bisa biologis yang halal, dia punya anak-anak, dia punya pekerjaan namanya harum. Oh, ini luar biasa ya. Nikmat yang luar biasa yang harusnya bisa kita tahu. Nah, kalau hati yang mati lawannya semua. Tidak ada rasa syukur, tidak ada isinya keimanan. Ya, banyak kasus orang bunuh diri, banyak kasus orang walaupun sudah kaya raya masih mencuri, walaupun ini dan itu, tidak ada rasa syukurnya kepada Allah SWT. Semuanya serba kurang. Kemudian yang ketiga kata ulama adalah hati yang sakit.
Hati yang sakit ini hati yang ada bibit keimanan, tetapi dia campurkan dengan penyakit-penyakit hati. Nah, kalau orang seperti ini harus segera dia taubat kepada Allah SWT dan dia bersihkan hatinya dengan banyak beribadah kepada Allah SWT sehingga keimanan memenuhi hatinya dan akhirnya mengeluarkan semua penyakit-penyakit hati tersebut. Jadi misalnya dia sholat, iya, dia puasa, iya, dia kerjakan ketaatan, tapi sisi lain dia masih iri pada orang, dia masih suka dendam sama orang, dia masih suka mencari-cari kesalahan orang lain, masih berat untuk memaafkan dan seterusnya. Ini semua adalah hati-hati yang harusnya diobati tentunya, hati-hati yang harus diobati.